Halo, selamat sore, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama dengan saya, Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN bagi bahan-bahan pokok atau sembako. Rencana pemberlakuan tarif pajak tersebut lantas menuai banyak kritik dari sejumlah pihak, termasuk para pedagang. Rencana pengenaan pajak bagi bahan pokok atau sembako dinilai tidak pantas dilakukan, mengingat masyarakat saat ini masih terdampak pandemi. Bagaimana informasi lengkapnya? Bergabung bersama saya, wartawan tribunnews.com, Ismoyo. Halo, selamat sore, Ismoyo. Ya, selamat sore, Nila. Ismoyo, bisa dijelaskan terkait hal ini, bagaimana respon para penjual sembako tentang adanya wacana akan dikenakannya pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap barang kebutuhan pokok? Oke, selamat sore Tribuners. Saya baru saja melakukan belusukan ke pasar-pasar atau ke pedagang sembako, di mana rencananya pemerintah saat ini ingin mengenakan pajak sembako untuk barang-barang tersebut. Setelah melakukan belusukan dan menanyakan kepada para pedagang, hampir seluruh pedagang merasa wacana tersebut tidak pantas untuk diterapkan di masa seperti ini, karena diketahui pandemi COVID-19 masih berdampak terhadap bisnis mereka, UMKM termasuknya, sehingga wacana tersebut harusnya tidak boleh dilakukan. Seperti itu, Nila. Baik, Ismoyo, kemudian untuk situasi saat ini, apakah memang masyarakat dan juga sejumlah pedagang yang tadi Anda sempat tanyai mengetahui perihal wacana tersebut? Untuk para pedagang, sebagian besar sudah mengetahui tentang adanya wacana pengenaan pajak untuk sembako. Namun diketahui dari pihak pedagang sendiri, para pembeli masih sedikit sekali yang mengetahui tentang wacana ini. Namun dirinya mengaku ada beberapa pembeli yang memang sudah mengetahui dan tentu saja mengeluhkan akan nantinya terdampak terhadap harga yang semakin tinggi dari sembako tersebut. Apa kemudian harapan atau mungkin respon dari sejumlah pedagang pada pemerintah terkait adanya wacana dikenakannya tarif PPN sembako ini, Ismoyo? Dari beberapa pedagang yang saya wawancarai, terdapat pedagang yang memang benar-benar menolak agar wacana PPN sembako ini tidak diberlakukan. Namun ada juga pedagang yang pasrah tentang adanya penerapan pajak ini, namun sepantasnya tidak dikenakan dalam masa pandemi seperti ini, Nila. Pandemi memang masih berdampak untuk perekonomian mereka, sehingga merasa pemberlakuan tarif PPN sembako ini juga belum tepat begitu ya, Ismoyo ya, untuk diperlakukan saat ini. Tribuners, tadi Ismoyo juga sempat melakukan wawancara dengan seorang pedagang untuk mengetahui bagaimana keterangan lengkapnya. Berikut liputannya untuk Anda. Selama pandemi lagi dagangnya sepi, semuanya sepi gitu. Jadi gimana kalau mau dipajekin? Ya pengennya sih sekarang lagi kayak gini mah nggak usah dulu gitu loh. Lagi selama pandemi kan dagang lagi susah, sepi. Buat makan aja paling ya namanya ya maklum lah, bukannya kita lagi ini ya emang susah. Ya tangani dulu pandeminya lah, bagus gimana. Baru yang sembako yang ini yang itu. Kalau pandeminya ya belum tuntas lah kalau menurut saya itu. Oh iya bang. Iya. Siap bang. Siap. Ismoyo, terima kasih banyak atas laporan Anda melaporkan terkait wacana akan dikenakannya tarif PPN sembako. Ismoyo, selamat bertugas kembali dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Penggerebekan besar-besaran Tribuners dilakukan di Desa Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi, Rawas Utara pada hari Sabtu kemarin. Lokasi tersebut dikatakan merupakan kampung narkoba yang ditempati sejumlah bandar narkoba. Dari penggerebekan ini, belasan orang diketahui telah diamankan pihak kepolisian. Penggerebekan juga dilakukan personil Polres Moratama sebanyak 50 orang yang tergabung dari Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim dan juga Satuan Reserse Narkoba atau Satnarkoba. Bagaimana informasi terkininya? Bergabung bersama saya, wartawan Tribun Sumsel, ada Rahmat Aizullah yang akan memberikan laporannya pada Anda. Halo, selamat sore Rahmat. Rahmat, selamat sore.
Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Penggerebekan besar-besaran Tribuners dilakukan di Desa Surolangun, Kecamatan Rawasulu, Kabupaten Musirawas Utara. Lokasi tersebut dikatakan merupakan kampung narkoba yang ditempati sejumlah bandar. Dari penggerebekan ini, belasan orang diketahui telah diamankan. Penggerebekan dilakukan personil Polres Buratama sebanyak 50 orang dari Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim dan juga Satuan Reserse Narkoba. Penggerebekan ini juga di-backup personil Batalion Pelopor Brimob Polda Sumsel sebanyak 104 personil yang dipimpin oleh seorang Danki Ibtu Antoni. Bagaimana informasi lengkapnya terkait kondisi terkini di Kampung Narkoba Desa Surolangun? Bergabung bersama saya wartawan Tribun Sumsel, ada Rahmat Aizullah di lokasi. Halo, selamat sore Rahmat. Selamat sore Nila dan Tribuners. Rahmat, bisa dijelaskan lebih detail terkait berapa kemudian jumlah personil yang diturunkan dalam penggerebekan kali ini? Baik Nila dan Tribuners, dapat kami kabarkan kemarin sekitar pukul 5 pagi telah terjadi penggerebekan besar-besaran yang dilakukan anggota Polres Musirawas Utara di backup oleh personil dari Batalion B Pelopor Brimob Polda Sumsel. Untuk jumlah personil sendiri yang diturunkan itu dari anggota Polres Musirawas Utara berjumlah 50 orang, baik dari Satreskrim maupun Sat Narkoba. Kemudian di backup oleh personil dari Batalion B Pelopor Brimob Polda Sumsel sebanyak 104 personil, gitu. Rahmat, untuk barang bukti yang kemudian diamankan petugas dari penggerebekan ini, apa saja bisa dijabarkan? Barang bukti yang berhasil disita oleh petugas dari penggerebekan kemarin, diantaranya itu ada mesin dingdong atau barbar sebanyak 34 unit beserta 1.500 poinnya. Kemudian ada petugas juga mengamankan sepeda motor tanpa surat menyurat sebanyak 21 unit sepeda motor, dan juga ada mobil jenis Suzuki Karimun 1 beserta 5 lembar STNK, gitu. Polisi juga menyita ada 13 pucuk senjata tajam, ada 3 pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta amunisinya. Kemudian ada juga sepucuk senjata api rakitan laras panjang beserta amunisinya. Selain barang bukti, ya. Baik, Rahmat. Kemudian ada juga barang bukti narkoba yang berhasil diamankan sebanyak 347 gram sabu-sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi dan menjual narkoba. Gitu. Dari penggerebekan ini, selain barang bukti yang diamankan, kemudian kabarnya juga kepala desa setempat ikut dibawa ke Mapolres. Apakah memang seperti itu informasinya dan bagaimana perkembangan terkininya, Rahmat? Memang benar, kepala desa Surolangun yaitu Muhammad Saleh ikut dibawa ke Mapolres Musirawas Utara. Beliau dibawa untuk dimintai keterangan sebagai pemerintah desa setempat. Kemudian kami mendapat informasi kepala desa Surolangun Muhammad Soleh ini sudah dipulangkan ke rumahnya, begitu, karena memang beliau tidak terlibat kasus apapun, hanya dimintai keterangan sebagai pemerintah. Beliau juga sudah dilakukan tes urin, namun hasilnya negatif. Jadi beliau sekarang sudah di rumahnya, begitu. Beliau kemudian sudah kembali ke rumahnya. Yang juga harus digarisbawahi untuk penggerebekan kali ini, Rahmat, ada berapa orang yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian? Nah, penggerebekan kemarin polisi mengamankan sebanyak 18 orang, termasuk kepala desa. Jadi ada 17 warga dan kepala desa. 17 warga ini terdiri dari 14 laki-laki dan 3 perempuan. Inilah. Oke, situasi terkini di lokasi seperti apa? Kemudian pasca adanya penggerebekan ini, respon dari masyarakat sekitar seperti apa, Rahmat? Dari kemarin saat penggerebekan terjadi,
respon masyarakat Desa Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara sangat mendukung adanya penggerebekan tersebut. Jadi memang masyarakat sudah lama resah, terutama dengan aktivitas peredaran narkoba di desa itu. Sampai-sampai masyarakat mengenalinya dengan istilah kampung narkoba. Inilah. Baik, Rahmat, terima kasih banyak atas laporan Anda langsung dari Kampung Narkoba Desa Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jumlah tempat tidur di unit gawat darurat atau UGD Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet dikabarkan penuh imbas lonjakan pasien COVID-19. Berdasarkan keterangan dari Komandan RFDC Wisma Atlet, penuhnya unit UGD Wisma Atlet ini lantaran pasien COVID-19 yang mencapai total hingga ratusan pasien. Dalam beberapa video yang juga diketahui viral di media sosial, sejumlah pasien terlihat berada di area registrasi tengah berkoordinasi dengan petugas pendaftaran. Penuhnya UGD juga diduga karena pasien yang dikirim ke Rumah Sakit Wisma Atlet dalam kurun waktu berdekatan dan juga adanya dampak libur Lebaran. Apakah memang saat ini kondisinya masih penuh? Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, saya telah tersambung dengan wartawan tribunnews.com, ada Reza Denny. Halo, selamat sore, Reza. Selamat sore, Mila. Reza, bagaimana perkembangan terkini di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran pada hari ini? Baik, Mila, terima kasih bisa disampaikan pada hari ini tanggal 13 Juni 2021 Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran menambah pasien yang datang dari Jakarta dan sekitarnya. Ada tambahan sekitar sebanyak 537 orang, sehingga total pasien yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran totalnya sebanyak 4.836. Nah, angka pasien tersebut total ditempatkan di 4 tower 4, tower 5, tower 6, dan tower 7. Jumlah pasien di tower 4 ada 1.221 orang, jumlah pasien di tower 5 ada 1.450 orang, jumlah pasien di tower 6 ada 898 orang, dan jumlah pasien di tower 7 ada 1.267 orang. Kemudian pasien sembuh dalam artian pasien keluar ada 208 orang yang sudah keluar. Kira-kira seperti itu. Oh ya, satu lagi Nila, ada juga satu pasien yang meninggal, 1 orang, sehingga pasien yang meninggal sampai saat ini ada 91 orang. Demikian Nila. Reza, apakah artinya untuk saat ini masih ada ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet? Untuk ketersediaan, Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet, Letkol Laut Muhammad Arifin mengatakan bahwa saat ini RSDC Wisma Atlet masih menyediakan 19,32%. Artinya sampai saat ini ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet sudah mencapai 80,68, naik sekitar 5% dari hari Sabtu kemarin. Dan bahkan Arifin sudah memberi sinyal bahwa ini menjadi lampu kuning, bahkan sudah mendekati lampu merah untuk kondisi di Wisma Atlet sendiri. Seperti itu. Apa langkah yang kemudian akan diambil oleh pihak RSD Wisma Atlet mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 ini, Reza? Ya, Letkol Arifin mengatakan pada kami di lokasi Wisma Atlet bahwa pihaknya sudah menyiapkan langkah cadangan yang disebutnya sebagai peluru terakhir untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 yang ada di Wisma Atlet. Salah satunya di ruangan-ruangan pasien sebenarnya bisa ditempatkan 3 kasur atau 3 tempat tidur, tapi untuk saat ini hanya ditempatkan 2 kasur. Nah, jika nanti lonjakannya ada lonjakan seperti itu, Arifin mengatakan pihaknya akan menambah 1 kasur lagi untuk di setiap kamar di setiap tower Wisma Atlet. Kemudian juga disiapkan tenaga kesehatan tambahan, lalu logistik seperti obat-obatan dan vitamin, serta makan-makanan yang dijaga gizi dan kandungan lain-lainnya. Seperti itu, Nila. Baik, Reza dan juga Tribuners, tadi Reza Denny, wartawan kami juga sempat mewawancarai Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet. Berikut liputannya untuk Anda. Tanggal 13
Juni 2021 pukul 06.00 bisa kami laporkan bahwa masih terjadi kenaikan jumlah pasien yang masuk ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Hari ini kita sudah tercatat sejumlah pasien yang kita rawat 4.836. Jadi ini tinggal 19,32% sisanya yang belum terisi. Jadi okupansi kita, keterisian kita sudah di angka 80,68%. Nah, ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama bahwa peningkatan ini harus bisa dikendalikan, dan ini sebagai warning, sebagai alert, sebagai lampu kuning, bahkan ini sudah mendekati lampu merah. Jadi harus benar-benar masyarakat harus bisa menyadari, dan harus kita juga sambil edukasi, tetap kita harus kerjasama yang bagus antara masyarakat dengan Satgas. Masyarakat juga harus patuh terhadap apa-apa yang disampaikan, aturan-aturan dari pemerintah harus dilaksanakan dengan baik. Kalau untuk hari ini sendiri hitungannya dia meningkat atau menurun dari jumlah klaster kemarin pas kalau? Ya, kemarin kan 2 hari yang lalu 661, hari ini yang masuk 530-an lah. Jadi sedikit menurun, tapi bukan berarti kalau saya lihat dari rencana yang dirujuk hari ini juga masih tinggi. Jadi Puskesmas karena ada yang menunda kemarin nggak jadi karena kemalaman, baru hari ini. Ya nanti mudah-mudahan hari ini besok pagi update-nya menurun mudah-mudahan. Jadi marilah kita bersama-sama mengendalikan ini. Ya, masyarakat yang di luar sana juga harus ikut berpartisipasi. Justru garda terdepan adalah masyarakat yang bisa mengendalikan kapan naik dan kapan turun, tergantung mereka. Jadi kita Satgas hanya menghimbau dan kita menyembuhkan orang-orang yang sudah terlanjur positif dirawat di tempat ini. Demikian wartawan Tribunnews.com Reza Diani melaporkan secara langsung dari RSDC Wisma Atlet Jakarta. Kita jeda sejenak Tribuners, setelah ini masih akan ada informasi lain yang kami sajikan untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Copernicus? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Copernicus? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Saudara, seorang warga Pelimbah Timah diterkam buaya pada Minggu 13 Juni 2021. Insiden ini diketahui terjadi saat korban hendak melimbah timah di sekitaran Bendungan Pice Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Belitung Timur. Kejadian buaya memangsa manusia dan juga buaya ini sudah terjadi beberapa kali dan tim SAR gabungan diketahui langsung mencari jasad korban di sekitar jembatan gantung perbatasan Desa Lenggang dan juga Desa Silinsin. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, apakah korban telah berhasil dievakuasi atau belum, bergabung bersama saya, wartawan Pos Belitung, ada Brian Bimantoro. Halo, selamat sore, Brian. Brian, selamat sore. Halo, selamat sore Nila. Baik, Brian, bisa dijelaskan kronologis awal kejadian adanya seorang penambang yang kemudian diterkam oleh buaya ini seperti apa? Iya, baik. Terima kasih Nila. Untuk kejadian konflik antara manusia dengan penambang, manusia dengan buaya ini sendiri sudah terjadi beberapa kali di Belitung Timur, dan bisa saya laporkan bahwa kronologi awal dari peristiwa ini bermula saat korban bernama Edi Pradesa berusia 42 tahun pergi melimbang di sekitaran Bendungan Pice, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tiba-tiba korban Edi ini diterkam buaya dan di warga sekitar sempat mendengar teriakan minta tolong dari Edi ini, sehingga warga mencari bala bantuan sehingga tim SAR gabungan meluncur ke tempat kejadian perkara. Untuk menurut dan Pos SAR Belitung sendiri, kejadian ini sudah sering terjadi dan tahun ini adalah kali ketiga terjadinya konflik manusia dan buaya di Belitung Timur. Begitu Nila. Adakah kesulitan yang kemudian dihadapi oleh tim SAR gabungan di lapangan dalam proses evakuasi, Brian? Baik Nila, untuk kesulitan dari proses evakuasi sendiri, menurut dan Pos SAR Belitung Rahmatullah Hashim mengatakan bahwa ada kesulitan berupa buaya ini sering hilang timbul, sehingga menyulitkan tim evakuasi atau tim SAR gabungan untuk mengevakuasi korban. Buaya sendiri berukuran sekitar 4-5 meter dan hilang timbul, sehingga ketika perahu ingin menyelamatkan korban, buaya ini masih hilang timbul, sehingga harus ekstra hati-hati dari tim SAR gabungannya sendiri. Begitu Nila. Apakah saat ini korban telah berhasil ditemukan, Brian? Iya, Nila, bisa saya laporkan bahwa tepat pada pukul 13:40 waktu Indonesia bagian Barat, korban Edi Pradesa yang diterkam buaya tadi pagi berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dan ketika ditemukan, sudah dalam kondisi meninggal dunia, serta bagian tubuhnya, mohon maaf, sudah tidak lengkap. Begitu, Irda. Baik, apa yang kemudian tindakan dari pihak kepolisian dan juga pemerintah setempat terkait insiden ini, Brian, mengingat ini bukan kejadian pertama kali yang menimpa sejumlah warga? Baik, Nila, dari keterangan kepolisian, kecamatan hingga ke pemerintah daerah, sudah sering melakukan imbauan bahkan penertiban bagi masyarakat penambang timah di sekitar tempat tersebut. Namun sampai sekarang belum ada kepedulian atau perhatian dari mereka sendiri. Dari pemerintah sendiri pemerintah kecamatan merencanakan untuk bekerja sama dengan swasta untuk menciptakan sebuah penangkaran buaya ke depannya, sehingga buaya-buaya ini bisa ditangkarkan atau bisa dijauhkan dari manusia. Begitu, Irda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, wartawan kami juga tadi sempat mewawancarai Wakil Bupati Belitung Timur, Tribunars. Berikut liputannya untuk Anda. Setelah berapa kali ini Pak manusia diterkam buaya, upaya dari pemerintah daerah seperti apa Pak ke depannya? Sebenarnya upaya pemerintah ini sebenarnya untuk melarang mereka tuh di dalam kawasan tertentu mendapat janganlah. Jadi ibaratnya kan binatang ini sama juga manusia gitu. Artinya kalau mereka terlalu susah dan selalu diusik, ya macam gitulah. Kalau selalu diusik macam mana lah gitu kira-kiranya kan. Tapi kita sering cari makan lah gitu. Tapi kita jangan lupa bahwa kita ini hidup di dunia ini tidak sendiri gitu.
bahwa banyak kepentingan-kepentingan lain yang perlu menjadi perhatian. Karena dengan rusaknya lingkungan, hal-hal yang gini yang perlu jadi perhatian kita semua. Pemerintah daerah intinya sudah beberapa kali mengingatkan, memang diupayakan jangan terlalu ibaratnya kita macam bukan rakus kan gitu, tapi mencari lah gitu. Dengan kepentingan perut, siapa yang anak. Tapi tolong diupayakan ke depannya kita sinergi lah apa yang sudah dianukan pemerintah, tolong menjadi pemikiran mungkin kita semua lah penyikapi lingkungan kita ini. Berarti menurut Bapak penyebab dari itu terkamarnya buaya ini seperti apa Pak? Apa penyebab? Kelihatan sih karena habitat buayanya diganggu atau seperti apa? Sebenarnya kayaknya lingkungan lah. Lingkungan. Dan juga berdasarkan informasi dari kawan-kawan tadi kan, ternyata buaya itu tuh beberapa hari di situ. Nah ternyata kejadian pagi ini memang yang bersangkutan tuh lebih pagi dari orang lain gitu. Nah sementara memang lagi suasananya sepi, jam 6 kurang 10 kan kejadian. Jadi ya aku menghimbaulah kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Belitung Timur lah, agar kita sadar-sadar dengan lingkungan. Urusan perut memang urusan perut ya, terus kehidupan memang harus kehidupan. Cuman kedepannya intinya kita tetap harus harus ingat-ingat lah gitu dengan lingkungan kita. Mudah-mudahan kejadian ini tidak akan terulang lagi lah, untuk menjadi pembelajaran kita semua dalam menyikapi hidup ini. Begitu. Brian Budimantoro, wartawan Pos Belitung melaporkan terkait insiden pelimbang diterkam buaya di Kecamatan Gantung, Belitung Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polda Sumatera Utara dan juga Polres Jajaran hingga kini telah melakukan penangkapan sejumlah preman dan juga pelaku pungli yang meresahkan masyarakat. Penangkapan pelaku pungli dan juga preman yang saat ini gencar dilakukan merupakan instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap seluruh jajarannya. Setidaknya diketahui ada sebanyak 55 titik sasaran operasi aksi premanisme dan juga pungli ini. Menindaklanjuti instruksi dari Kapolri, tim gabungan Ditreskrimum dan juga Dit Sabara dan Brimopolda Sumut telah menyisir tempat-tempat yang rawan aksi premanisme. Dari beberapa titik penangkapan yang dilakukan, pihak kepolisian diketahui telah berhasil setidaknya menangkap puluhan preman. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Medan, ada Fadli Taradiva yang akan memberikan laporannya pada Anda. Halo, selamat sore, Fadli. Selamat sore, Nila. Fadli, bisa dijelaskan komitmen Polda Sumut dalam memberantas pelaku-pelaku pungli dan juga premanisme ini seperti apa? Baik, saya laporkan Polda Sumut saat ini telah menghitung ada 55 titik yang diduga kerap dilakukan pungli oleh sejumlah preman, baik terhadap masyarakat maupun supir-supir truk. 55 titik ini berada di jajaran Polda Sumut. Beberapa Polres kini telah berhasil mengamankan puluhan preman, baik dari Labuhan maupun di gerbang-gerbang tol, Nila. Langkah apa yang kemudian dilakukan Polda Sumut dalam melakukan pemberantasan preman dan juga pungli ini, Fadli? Baik, langkah yang dilakukan Polda Sumut yaitu menindaklanjuti informasi masyarakat, melakukan patroli dan beberapa melakukan kegiatan rutin untuk menjaga Kamtibmas di wilayah Sumatera Utara, Nila. Adakah program yang kemudian dibuat oleh Polda Sumut untuk mungkin memudahkan masyarakat dalam membuat laporan ketika ada gangguan dari preman dan juga ada aksi pungli? Baik, Polda Sumut sendiri menyediakan hotline di nomor 110 untuk masyarakat siapapun yang merasa dipungli ataupun merasa terancam bisa melaporkan melalui nomor tersebut, Nila. Baik, Fadli, sedikit tentang pelaku dan juga sejumlah preman yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Tindakan apa yang kemudian akan diberikan untuk para pelaku ini? Baik, polisi akan menyelidiki apakah yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana atau tidak. Jika tidak, maka polisi akan melakukan pembinaan lalu dipulangkan. Begitu kira-kira, Nila. Sejauh ini masih diperiksa apakah memang terlibat ataupun tidak. Kalau tidak, nanti akan dikembalikan dan yang terbukti melakukan pungli atau premanisme langsung akan ditindak oleh pihak kepolisian.
Tadi Ya, wartawan begitu, Nila. kami, Tribuners, juga telah mewawancarai Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan untuk mengetahui informasi lengkapnya. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Polres Belawan beserta jajaran hari ini merilis tangkapan kasus premanisme. Ya, premanisme yang melakukan pemalakan pungli terhadap supir-supir truk yang ada di sekitar Pelabuhan Belawan ini. Ya, di jalan tol, di Subang Mabar, Subang Marelan, Helvetia, dan lain sebagainya. Ya, dan di Pelabuhan Perikanan juga. Ya, mereka melakukan pemalakan-pemalakan. Ya, pemalakan-pemalakan terhadap supir-supir truk dan orang-orang yang berkegiatan di dalam pelabuhan. Kita sesuai dengan instruksi dari Bapak Kapolri kepada Pak Kapolda dan kita lanjuti melakukan penangkapan terhadap preman yang mengganggu, ya, yang mengganggu kelancaran, ya, di Pelabuhan Belawan ini. Ya, kita lakukan penangkapan terhadap mereka yang meminta uang kepada supir-supir truk, ya, sekitar Pelabuhan Belawan ini dari Pelabuhan Perikanan. Yang kita tangkap hampir 23 orang. Apakah ada yang nanti dilanjutkan Pak proses hukumnya, Pak? Dilanjutkan, ya. Nanti kita lakukan penyidikan lanjut yang dilanjutkan dengan proses hukum akan dilanjutkan dengan proses hukum. Kita ke informasi lain, saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah timur Kabupaten Bandung sejak Jumat kemarin menyebabkan tanggul darurat Sungai Cisunggalah di Desa Penyadap, Kecamatan Solokan Jeruk jebol. Akibatnya ratusan rumah di 2 rukun warga Desa Penyadap terendam banjir. Akibat jebolnya tanggul tersebut, puluhan rumah warga juga dikabarkan mengalami rusak berat. Tinggi muka air diketahui yang merendam pemukiman penduduk berkisar antara 1 sampai 1,5 meter, dan sejumlah warga yang panik juga langsung berupaya menyelamatkan barang berharga mereka. Untuk situasi terkini, bagaimana kabar terupdate-nya? Bergabung bersama saya wartawan Tribun Jabar Lutfi Ahmad yang akan memberikan laporan pada Anda. Halo, selamat sore, Lutfi. Lutfi, selamat sore. Halo Lutfi, selamat sore. Kami belum berhasil mendengarkan suara Anda dari studio. Halo Nila, sore. Oke, Lutfi sudah bisa mendengarkan suara kami dari studio. Selamat sore. Ya, sore Nila dan juga sore para pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Kini saya tepat berada di dekat tanggul Cisunggalah yang jebol Jumat malam. Siang ini beberapa petugas masyarakat dan relawan melakukan pembersihan lumpur yang ada di perumahan atau permukiman dari jalan dan selokan inilah. Baik, Lutfi, untuk kejadian ini kemudian ada berapa rumah yang terdampak dan juga mengalami kerusakan akibat adanya tanggul jebol? Untuk rumah yang terdampak sendiri, menurut informasi terdapat ratusan rumah hingga mencapai sekitar 500 rumah yang terdampak, namun yang mengalami kerusakan sekitar 156 rumah. Dari 156 rumah ini terdapat 36 rumah yang mengalami rusak berat, Nila. Antisipasi sementara yang kemudian akan dilakukan oleh pihak terkait seperti apa, Lutfi? Untuk antisipasi sementara, pihak pemerintah dan masyarakat juga membuatkan tanggul sementara berupa karung berisi pasir. Nantinya akan dibuatkan TPT atau tembok penahan tanah yang secara permanen supaya tidak terjadinya banjir kembali. Untuk bantuan mungkin dari pemerintah setempat, apakah sudah diberikan untuk warga yang terdampak adanya peristiwa ini? Untuk bantuan sendiri dari pemerintah mulai dari sembako telah disalurkan dan beberapa rumah yang terkena dampak atau rumah rusak berat telah didata dan nantinya akan ada bantuan juga rutilahu ya Nila untuk warga yang rumahnya terdampak atau yang mengalami kerusakan. Namun untuk sementara yang diutamakan yang mengalami kerusakan berat.
Adapun yang mengalami kerusakan berat, rumah-rumah tersebut tepat berada di pinggir Sungai Cisungalah, Tanggul Cisungalah. Lutfi, ini kan tadi Anda sempat mengatakan bahwa antisipasi sementara telah dilakukan oleh pihak terkait. Lalu untuk mengantisipasi agar ke depan kejadian ini kemudian tidak terulang kembali, rencana dan juga antisipasi apa yang dilakukan? Ya, yang tadi disebutkan untuk antisipasi ke depan maka akan dibuatkan tanggul secara permanen atau TPT di titik yang mengalami jebol dan sekitar titik yang rawan akan jebol kembalinya tanggul tersebut. Jadi pemerintah setempat telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, begitu juga dengan masyarakat, akan memperbaiki dan membangun TPT supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti Jumat malam. Oke, Lutfi Ahmad, terima kasih banyak atas laporan Anda melaporkan terkait insiden jebolnya tanggul di Kabupaten Bandung. Selamat bertugas kembali, kami jeda sejenak, Tribuners. Setelah ini masih akan ada berbagai informasi yang kami sajikan, tetap di Live Update. Saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 3. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kapal hantu atau kapal tanpa nama, saudara yang sempat ditembaki helikopter polisi akhirnya berhasil dievakuasi. Saat ini kapal tanpa nama tersebut telah bersandar di dermaga Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kapal tersebut sebelumnya dievakuasi dari kawasan hutan bakau Tanjung Jati, Sumatera Selatan. Dikabarkan proses evakuasi membutuhkan waktu selama 4 hari karena personel harus bertarung dengan lumpur yang kedalamannya mencapai 1,5 meter. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, bergabung bersama saya wartawan Bangka Pos ada Cepi Marlianto. Halo Cepi. Halo, selamat sore Mbak Nila. Cepi, bisa diinformasikan bagaimana untuk kondisi terkini kapal hantu yang kita tahu beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial? Oke, terima kasih. Setelah sempat diamankan di dermaga Polairut Polres Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Selatan, kapal hantu atau kapal tanpa nama yang ditangkap dan terjebak di hutan bakau Tanjung Jati Ogan Komering Ilir, akhirnya dibawa ke dermaga Direktorat Polairut Polda Babel pagi tadi. Untuk kondisinya, pantauan di lokasi siang tadi, kapal terlihat dipasang garis polis lain. Selain itu, kapal hantu juga diapit oleh 2 kapal milik Dit Polairut Polda Babel. Terlihat kapal juga sedikit mengalami kerusakan pada bagian badan kapal di sisi kanan dan kiri. Ada beberapa bagian besi pengaman yang melekat di sisi haluan kapal juga tampak tak lagi terpasang dengan baik. Kemudian pada bagian dalam kapal tampak puluhan jerigen berwarna biru, tali, pelampung, kaleng, tet hingga perlengkapan lainnya masih berjejer rapi. Sementara itu kapal juga terlihat kotor dengan lumpur yang sudah mulai mengering. Lebih lanjut, kapal tanpa nama itu juga tampak dijaga oleh 2 anggota Dit Polairut yang sedang bertugas. Oke, terima kasih. Cepi, untuk muatan dari kapal hantu ini, dari penangkapan dan juga evakuasi yang telah dilakukan, apakah sudah diketahui memuat apa kapal tanpa nama ini? Oke, terima kasih. Terkait apa muatan kapal hantu tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Anang Sarif Hidayat saat konferensi persnya beberapa waktu lalu, pihaknya tak ingin berandai-andai terkait muatan serta muatan apa saja di atas kapal tersebut lantaran anak buah kapal berserta nahkoda saat ini belum berhasil ditangkap. Namun kapal itu diduga dipakai untuk penyelundupan. Lantaran pada saat pengejaran ada beberapa barang bukti yang sempat dibuang ke laut. Seperti yang diketahui. Terima kasih. Sejumlah barang bukti kemudian dibuang ke laut oleh ABK dan juga nahkoda kapal ini. Untuk perkembangan terkini dari pengejaran ABK kapal hantu ini sendiri yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa? Oke, terima kasih. Seperti yang diketahui, nahkoda kapal hantu yang dicegat helikopter polisi saat melintas di perairan Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, nekat menabrakkan kapalnya ke dalam hutan bakau. Untuk saat ini, baik itu nahkoda ataupun ABK kapal masih diburu oleh pihak kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jejak yang ada. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menyebut dugaan sementara pelaku berjumlah 4 orang, 1 nahkoda dan 3 ABK. Guna pengembangan kasus, Polda Babel juga berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan. Diperkirakan pelaku saat ini masih berada di sekitar lokasi kapal karam di perairan Dusun Tanjung Jati, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terima kasih.
Oke, Cepi, saat ini berarti bisa saya katakan bahwa pihak kepolisian fokus untuk mengejar 1 nahkoda dan juga 3 ABK dari kapal hantu tersebut. Terima kasih banyak, Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos, untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak, pasangan suami istri di Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir terpaksa harus tinggal di rumah yang tidak layak huni. Keduanya merupakan warga miskin yang terpaksa tinggal di rumah tidak permanen dengan dinding dan juga atap yang terbuat dari daun nipah. Total pasutri tersebut diketahui telah tinggal di sana lebih dari 7 tahun lamanya. Bagaimana informasi terkininya dan bagaimana kondisi lebih detail terkait adanya warga yang tinggal di rumah tidak layak tersebut? Bergabung bersama saya ada wartawan Tribun Sumsel, Agung Dwi Payana. Halo, Agung. Ya, halo Nila dan juga Tribuners. Agung, bisa diinformasikan untuk awal mula akhirnya terungkap ada warga yakni pasangan suami istri yang tinggal bersama ayam hewan peliharaan, apakah memang seperti itu informasinya? Bisa dilaporkan? Ya, baik Nila dan juga Tribuners, seperti dikemukakan tadi bahwa ada pasangan suami istri warga RT 02 Dusun 1 Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan warga miskin di daerah tersebut. Nah, awal mula terungkap ke media sosial ini berdasarkan inisiatif dari tokoh pemuda desa setempat yang mengunggah video keseharian pasangan suami istri ini ke media sosial. Sebenarnya sudah sejak beberapa waktu lalu tokoh pemuda desa setempat mengupload video pasutri ini, namun baru intens sejak beberapa hari terakhir. Kemudian puncaknya pada Sabtu 12 Juni kemarin, tokoh pemuda setempat melibatkan di media sosial dari Palembang sehingga video tersebut menjadi viral dan mengundang perhatian terutama dari kalangan media. Banyak yang menyambangi kediaman pasutri di daerah Pemulutan ini. Inilah. Agung, selanjutnya terkait apakah pasutri ini memiliki anak dan bisa diinformasikan juga apa pekerjaan dari keduanya dan mungkin penghasilan mereka seperti apa? Ya, inilah. Berdasarkan informasi dari tokoh pemuda yang mempublikasikan keseharian pasutri ini, pasangan Bapak Sulaiman dan Ibu Nuryati ini bekerja serabutan, mulai dari memungut rongsokan, bekerja menawarkan jasa mengurus kebun maupun sawah. Dan untuk sehari-hari pasutri ini mengaku mendapatkan penghasilan berkisar 20.000 hingga 40.000 rupiah. Jika sedang beruntung, pendapatan maksimal mereka mencapai 40.000 rupiah. Nah, kemudian pasutri ini mengaku belum memiliki belum memiliki anak karena baru menikah sejak 7 tahun lalu. Adapun Pak Sulaiman sebelumnya diketahui pernah menikah, sementara Ibu Nuryati belum menikah. Pasangan ini bertemu di Desa Teluk Kecapi. Dan semenjak menikah, keduanya menempati rumah tak permanen tersebut. Inilah. Sudah 7 tahun lamanya sejak menikah ya, berarti ya menempati rumah yang bisa dikatakan kondisinya tidak layak. Adakah perhatian atau mungkin respon dan juga reaksi dari pemerintah daerah, bupati atau bahkan gubernur Agung terkait viralnya pasutri ini? Ya, kami sempat mewawancarai perangkat desa dan juga camat Pemulutan. Aparatur pemerintahan desa mengaku ada 2 kendala utama untuk menyalurkan bantuan terhadap pasutri ini. Yang pertama mengenai data kependudukan, karena diketahui Bapak Sulaiman belum berpisah secara resmi dengan istri pertama, sehingga dia masih memegang kakak keluarganya yang terdahulu. Sementara Ibu Nuryati diketahui alamatnya masih bersama orang tua yang bersangkutan, sehingga ketika menikah pasangan ini belum terdaftar secara resmi, belum menikah secara negara, terdaftar di negara maksud kami. Begitu. Kemudian yang kedua, Bapak Sulaiman dan Ibu Nuryati ini menempati lahan milik orang lain, sehingga ketika akan diajukan bedah rumah ke dinas sosial setempat,
pihak dinas menolak karena tidak memiliki surat sah mengenai lahan dan bangunan yang mereka tempati. Gitu Nila. Kemudian yang akan dilakukan saat ini oleh pihak-pihak yang ingin membantu Pak Sutri ini, karena tadi yang Anda sampaikan ada beberapa masalah yang membuat akhirnya bantuan tidak bisa tersalurkan dengan baik. Ya, dari perangkat desa sendiri setelah ditemui oleh sejumlah awak media pagi tadi, berjanji akan menjemput bola, akan mengurus data kependudukan, akan memperbaharui data kependudukan pasangan suami istri ini, dan kemudian akan berusaha mengalokasikan dana. Jika seandainya bukan dari kabupaten, akan mengalokasikan dana desa. Namun karena pandemi COVID-19, menurut perangkat desa setempat, alokasi dana desa tahun 2020 dialokasikan untuk COVID-19. Perangkat desa berharap tahun depan secepatnya dapat diberi bantuan kedua sepasang pasutri ini. Namun perlu juga diinformasikan, Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar sudah mendengar kabar Pasutri, Pak Sulaiman, dan Ibu Nuryati yang beredar di medsos ini dan berjanji akan menindaklanjutinya secepat mungkin. Memberikan bantuan maksud kami. Ya, Nila. Baik, Agung dan juga Tribuners, tadi wartawan kami, Agung juga sempat mewawancarai Camat Pemulutan terkait kejadian ini. Untuk informasi selengkapnya liputannya untuk Anda. Dan desa. Memang itu telah diusahakan, namun pihak pemerintah desa telah mendata atas nama Sulaiman tersebut, namun ada kendala. Kendalanya seperti administrasi kependudukan, bahwa Pak Sulaiman ini aslinya berpenduduk desa Pelabuhan Dalam, sedangkan istrinya berkependudukan di desa Teluk Capi. Upaya apa yang kita lakukan selaku camat dan meneruskan ke pihak desa, Pak? Insya Allah untuk ke depan kami akan berkoordinasi lagi ke pihak PU Tekim Kabupaten Ogan Ilir dan juga ke dinas sosial. Insya Allah mungkin hari Senin dapat kami koordinasikan dalam waktu depan. Singkat. Pak, sudah ada bentuk bantuan yang disampaikan, Pak? Rencana memang ada, sudah melalui pihak kabupaten pagi tadi di telepon. Insya Allah hari Senin akan memberikan bantuan. Tapi jenis apa bantuannya belum tahu. Belum tahu. Agak rumah itu memang sudah lama dihuni di sini. Memang lama banget. Lebih kurang 7 tahun. Kebenaran rumah tersebut agak bingung untuk memprogramkan. Pertama dari administrasi kependudukan tidak jelas antara Pak Sulaiman dengan istrinya, ada pendudukan dalam, ada Teluk Capi. Namun pada tahun 2000 sudah dianggarkan, namun sayang dana tersebut dialihkan ke COVID 2020, Pak. 2020 sampai 2021 COVID masih merajalela. Insya Allah sama-sama ke depan di 2022 COVID ini akan berakhir. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan bantuan tersebut. Ada 7 tahunan. 7 tahunan tinggal rumah inilah. Iya. Sebelumnya Ibu Di Buriola Tanding. Di Segayang. Iya, lagi lagi gadis sebentar. Nikah dengan Pak Sulaiman udah berapa lama? Di sini, kita 7 tadi. Oh, nikah baru 7 tahun. Iya, dekat rumah ini kami baru jadi. Jadi ini bangun rumah ini. Iya. Rumah ini berapa besar? Hah? Berapa luasan? Enggak tahu Ukuran. Enggak tahu. Oke, sekitar 4x2 ya. Oke, Bu. Cak mana kalujan? Ya, kadang desa ke sini pecak gale ya kelas. Bocor. Saya jadi sehari ribut lagi turun kalau roboh. Bang goyak kan. Kalau panas, hari siang panas. Iya. Kadang ke sawah ya ambil umpan. Jadi pencariannya apa, Bu? Ambil umpan ngerebukan. Serabutan ya? Iya, macam-macam gitu dana.
Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Satuan Kepolisian Lalu Lintas Satlantas Polres Kendari menyulap ratusan knalpot Bogar sitaan menjadi patung robot transformer. Robot yang dibuat dari knalpot Bogar hasil sitaan Satlantas Polres Kendari tersebut bahkan memiliki tinggi mencapai 4 meter. Patung robot ini diketahui dipajang di perempatan Tugu Religi Misbahul Tilawatil Quran atau MTQ. Robot ini diketahui diberi nama robot Antrafi atau Anti-Traffic Violation. Untuk mengetahui informasi terkininya, telah bergabung bersama saya wartawan Tribun Sultra, ada Sri Rahayu. Halo Sri Rahayu. Baik, halo Nila. Sri Rahayu, bisa dijelaskan terkait patung robot yang terbuat dari knalpot tersebut, apa yang kemudian mendasari Satlantas Polres Kendari sampai akhirnya berinisiatif untuk membuat patung robot ini? Ya, baik Nila. Dapat saya informasikan bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Kendari, Sulawesi Tenggara menyulap ratusan knalpot sitaan menjadi sebuah patung robot transformer. Nah, patung ini sendiri diberi nama robot Antrafi atau Anti-Traffic Violation. Kalau di bahasa Indonesia itu dapat diartikan robot anti pelanggaran lalu lintas. Dan saat ini robot ini sedang dalam proses pengerjaan dan hampir rampung. Tinggi dari robot ini sendiri memiliki kurang lebih 4 meter dan akan dipajang di kawasan perempatan Tugu Religi MTQ Kendari. Dan terkait hal yang mendasari pembuatan patung ini sendiri berdasarkan keterangan dari Kaurbin Opsat Lantas Polres Kendari, Ibda Andi M. Nurfadli, katanya, mengingat knalpot sitaan dari pemilik kendaraan dengan knalpot Bogar ini cukup banyak di kota Kendari, sehingga daripada tidak dimanfaatkan, mereka berinisiatif untuk membuat knalpot ini menjadi patung robot. Begitu dia. Jadi Anda mengatakan bahwa namanya adalah Antrafi atau Anti-Traffic Violation yang artinya adalah anti pelanggaran lalu lintas. Adakah makna khusus atau tujuan khusus dari pihak kepolisian akhirnya memberi nama itu? Ya, baik Nila. Untuk maknanya sendiri sesuai dengan namanya yakni Anti-Traffic Violation atau anti pelanggaran lalu lintas. Jadi robot ini sendiri nantinya akan menjadi monumen atau ikon perlawanan terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya di Kota Kendari. Gitu Nila. Sampai saat ini proses pembuatan dan juga berdirinya robot ini masih terus berlangsung. Kapan target robot ini akhirnya akan bisa rampung untuk dikerjakan, Rahayu? Ya baik, perlu diketahui Nila bahwa robot ini dimulai pengerjaannya sejak seminggu yang lalu. Awalnya Satlantas Polres Kendari menargetkan pembuatannya itu bisa memakan waktu hingga 1 bulan. Namun karena memang stok knalpot sitaan di Polres Kendari itu cukup banyak dan juga pihak Polres Kendari meminta bantuan dari polsek-polsek sekitar untuk membantu pembuatan robot ini, sehingga ditargetkan robot ini bisa rampung minggu depan. Robot ini bisa rampung minggu depan, dan apa yang kemudian ingin disampaikan oleh pihak kepolisian terkait adanya patung robot ini, Rahayu? Ya baik, berdasarkan keterangan dari Ibda Andi M. Nurfadli, melalui robot ini pesan yang ingin disampaikan adalah tentang bagaimana masyarakat Kendari agar lebih patuh lagi terhadap peraturan lalu lintas. Utamanya juga terhadap orang tua agar bisa lebih mengontrol anaknya, agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, misalnya menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar, kemudian juga melakukan balapan liar, karena hal tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga bisa merugikan orang banyak. Begitu nih. Oke, Rahayu, terima kasih banyak atas laporan Anda. Semoga patung robot ini Tribuners juga bisa membantu masyarakat Kendari untuk tidak melakukan hal-hal di luar batas, termasuk dengan membuat knalpot yang pastinya itu adalah akan merugikan untuk masyarakat sekitar. Kita lanjutkan informasi selanjutnya untuk menutup live update kali ini. Ada informasi terkait salah satu rekomendasi tempat wisata di Kabupaten Sangguam, Kalimantan Barat. Objek wisata yang satu ini diketahui terletak di pinggir Sungai Kapuas yang dikenal sebagai wisata Muara Kantuk. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, bergabung bersama saya ada wartawan Tribun Pontianak Hendry Cornelius. Halo Hendry.
dikatakan unik dan ini bisa jadi salah satu lokasi untuk Anda kunjungi lantaran ada segitiga atau pertigaan pertemuan antara Sungai Kapuas dan juga Sungai Sekayam. Saya telah tersambung bersama dengan Henry. Halo, selamat petang Henry. Ya, halo Nila. Oke, Henry, bisa diinformasikan pada Tribuners dan juga bisa jadi salah satu rekomendasi apa sebenarnya wisata Muara Kantuk ini dan terletak di Kabupaten Sanggau? Ya, baik Nila. Wisata Muara Kantuk yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Komplek Istana Surya Negara Sanggau menjadi salah satu objek wisata warga di Kabupaten Sanggau, terlebih pada sore hari inilah. Kawasan ini semakin ramai dikunjungi warga semenjak telah dibangun waterfront oleh pemerintah pada tahun lalu. Semenjak itu pula kawasan ini semakin menarik dan semakin banyak dikunjungi warga. Kawasan ini cukup ramai dikunjungi warga khususnya pada sore hari dan dari anak-anak hingga dewasa. Dan wisata ini juga terletak di pinggir Sungai Kapuas dan Sungai Sekayam. Begitu, Nila. Henry, ada apa saja di objek wisata Muara Kantuk ini yang kemudian bisa menggait daya tarik dari wisatawan? Ya, di sini uniknya dari kawasan wisata ini ada segitiga pertemuan antara Sungai Sekayam dan Sungai Kapuas. Jadi sambil atau sembari santai di komplek objek wisata ini, Anda bisa menikmati suasana dan pemandangan indah di pinggir Sungai Sekayam maupun Sungai Kapuas. Begitu, Nila. Apa saja yang kemudian bisa dinikmati, mungkin bisa dijelaskan lebih detail Henry pada wisatawan yang nantinya akan datang ke Muara Kantuk Sanggau ini? Oke, di sini juga ada masjid tua atau masjid tertua di Kabupaten Sanggau yang namanya Masjid Jami Sultan Ayub. Kemudian tidak jauh dari masjid itu juga ada Keraton Surya Negara Sanggau. Nah, untuk itu siapapun Anda yang misalnya berkunjung ke Sanggau wajib untuk berkunjung ke wisata Muara Kantuk ini. Begitu, Nila. Henry Cornelius, terima kasih banyak atas laporan Anda. Semoga informasi terkait wisata ini bisa jadi salah satu rekomendasi Anda, Tribuners, yang akan berkunjung dan juga mencari tempat wisata di Kabupaten Sanggau. Informasi tersebut juga sekaligus menutup live update kali ini. Masih di tengah pandemi, saya kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas serta interaksi. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!